Dan ini beda banget sama yang ada di Malaysia. Begitu enaknya di sana, begitu fasilitasnya udah dicukupin, udah dihargain selayaknya gitu. Sebab itu generasi pun akan semakin baik. Nah, ini harus jadi contoh dan harus dilakukan nih gebrakan di Indonesia. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Aduh, agak serak sedikit guys ya. Oke, berjumpa lagi dan lagi ya. Dan thank you banget lah yang sudah support, yang sudah memberikan link-link video menarik. Jadi thank you banget, semoga Anda dipermudahkan segala urusannya guys ya. Oke, kali ini ada perbincangan yang cukup menarik lagi yang kita share di sini guys ya. Sebab ini masih nampak banget nih antara bumi dan langit boleh dikatakan guys ya. Kalau tentang hal ini tuh, kenapa Indonesia ini tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Padahal nih guys, yang pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang paling mulia boleh dikatakan ya. Sebab tanpa mereka semuanya kita akan kemana? Kita mau dibawa kemana gitu loh. Yaitu ini adalah cikgu guys ya. Sebab cikgu ini adalah salah satu apa ya guys ya, yang bisa mendidik kita, akhlak kita, attitude kita, ilmu kita, itu semuanya daripada guru-guru ini. Tapi kenapa nih di Indonesia begitu sakit guys ya bila mendengarkan upah ataupun gaji ya tidak layak boleh dikatakan guys ya. Apalagi kalau di Malaysia kita bandingkan nih cukup tak jauh banget. Ini gapnya bukan gap lagi nih, antara bumi dan langit boleh dikatakan. Sedih banget ya, kenapa masih tergendala masalah ini. Oke, kita akan tengok salah satu video ini ya. Ini daripada Mas Ganteng, link ada di description. Guru Malaysia, perbandingan dua dunia pendidikan. Wow, oke, bismillah. Seorang wanita guru honorer perlihatkan gaji 1 bulan kerja, jumlah yang diterima bikin nyesek. Dalam video, seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta di Banyuwangi, Jawa Timur memperlihatkan gaji bulanannya yang sangat minim. Awalnya sang guru mendatangi ruang tata usaha untuk menandatangani daftar penerima gaji dan mengambil amplop yang berisi gajinya. Saat kembali ke ruangannya, sang guru membuka amplop yang ternyata hanya berisi Rp200.000, terdiri dari 2 lembar uang Rp100.000. Sang guru yang mengajar mata pelajaran IPS dan PKN untuk kelas 7, 8, dan 9 merasa bahwa gaji tersebut sangat kecil dibandingkan tanggung jawab besar yang diembannya dalam mendidik siswa. Video yang diunggah di akun sang guru Wiga Kurnia ini sontak menjadi perhatian warganet. Oke guys ya, menurut kalian seperti apa nih kalau 200.000? Iya, itu 1 bulan loh. Bayangin itu kisaran 50 ringgit sekian lah ya. Nggak sampai 60 aku yakin guys. Dan itu sakit banget dong ya, dihargai segitu dengan 2 mata pelajaran. Tanggung jawabnya sangat besar tapi nilai gajinya Masya Allah guys. Ini harapannya pemerintah hadir dong ya, mensejahterakan para guru lah agar lebih maksimal lagi untuk mengajarnya. Oke, lanjut. Bro, this is the reality kita Reality right banget ini. Malaysia tuh for 2025 udah siapin budget buat siswa guru di IPG mereka. Siswa guru. Gaji mereka dinaikin loh dari Rp430 jadi Rp530, which is like dari 1,6 juta ke 1,9 juta rupiah. Itu masih dalam status belum kerja, cuma belajar aja udah dapat segitu. Kebayangkan gimana hidup mereka ditanggung pemerintah. Meanwhile di Indonesia bro, gaji honorer kita cuma Rp200.000 doang, Rp55 kalau dikonversi. Sedih. Sumpah, sedih banget sih lihat gapnya sejauh ini. Bukan Di saat gap Malaysia lagi bisa nih. ngasih living allowance segitu buat mahasiswa, kita di sini masih aja struggling with basic needs buat tenaga pengajar kita. Padahal we all know guru tuh kan pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Bener. Tapi kok ya malah pengorbanan mereka kayak nggak dihargai banget. Gua bukan ngerendahin atau gimana, cuma ini realita yang harus kita hadapin sih. Di negara lain, profesi guru udah ditaruh di pedestal yang layak. Di sini ya masih masih banyak yang gaji guru honorer itu sekedar buat bertahan hidup aja. Gimana ya mereka mau fokus ngajarin anak-anak kalau mikirin perut aja susah. Sedih banget. Jadi the point is, kita harus mulai lebih aware dan peka sama kesejahteraan para tenaga pengajar di negeri sendiri. Kalau enggak, ya jangan heran kalau kualitas pendidikan kita keteteran. Bukan salah gurunya sih, lebih ke sistem yang nggak ngasih support cukup buat mereka. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia bisa nyusul gitu? Or do we just let this gap semakin besar aja?
Buat lo yang baca ini, semoga bisa lebih appreciate effort guru-guru kita. Yes. Bukan benar. cuma buat mereka, tapi demi masa depan bangsa juga. It starts with memperjuangkan hak mereka supaya lebih layak. Setuju? Setuju dong. Kalau dipikir-pikir, it's not just about numbers, bro. Ini tuh soal gimana kita ngehargain orang-orang yang punya peran penting dalam mencerdaskan bangsa. Apalagi kalau lo lihat di Malaysia, sistem mereka tuh udah cukup well established buat support para calon guru. Mereka dapat living allowance yang sesuai, fasilitas pendidikan yang oke, and most importantly, ada jaminan buat masa depan mereka setelah lulus. Di sini, well, kita masih jauh dari situ. Bayangin aja, buat bertahan hidup dengan gaji Rp200.000, itu mustahil. Mustahil. Sekali makan di warung aja udah berapa, belum lagi biaya transport, pulsa, segala macam. Itu baru kebutuhan basic loh. Gimana mereka bisa ngejar pendidikan lebih tinggi kalau penghasilan aja nggak cukup buat hidup sehari-hari? Gue yakin sih, kita butuh revolusi dalam cara kita memperlakukan guru-guru, terutama yang honorer. Jangan sampai mereka yang punya tanggung jawab besar buat ngajarin anak-anak kita, malah harus ngais-ngais buat bertahan hidup. Kalau kita mau Indonesia maju, ya kita harus mulai dari sini. Iya, Dari bagaimana benar. kita support tenaga pendidik kita. Ini Bukan awal cuma soal mulai. gaji doang sih, tapi juga kesejahteraan keseluruhan mereka. Contoh kecil aja deh, misalnya di Malaysia, tunjangan mereka jelas meningkat tiap tahun. Tapi di sini, kadang malah ada yang nggak digaji berbulan-bulan. Lo bisa bayangin nggak Sedih lo. frustrasinya mereka. Sambil ngajar, mereka juga harus mikirin gimana caranya bayar tagihan atau kasih makan keluarga. Jadi momen kayak gini harusnya bikin kita lebih sadar. Negara sebelah udah jauh melangkah, sementara kita masih berkutat di masalah yang sama dari tahun ke tahun. Betul. Ayo deh, kita suarakan Serius. hal ini. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Mungkin sekarang kita nggak bisa ngubah semuanya dalam semalam, tapi setidaknya bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, support guru-guru di sekitar kita, appreciate mereka, dan dorong pemerintah buat kasih mereka kehidupan yang lebih layak. Ini aku setuju banget nih guys ya. Kalau kita tidak bersuara, siapa lagi gitu ya guys ya. Sebab ini bukan masalah setahun 2 tahun, 1 dekade 2 dekade. Ini sudah menjadi masalah dari zaman dulu lagi. Ya padahal nih generasi bangsa itu ya mulainya dari sini gitu loh. Gimana generasi kita mau maju sedangkan guru masih dihargai segitu cuy. Bayangin 200.000 doang. Wah, sedih dong ya. Harusnya ini ditingkatkan dan dinaikkan untuk kesejahteraan para cikgu inilah guys ya. Dan otomatis mengajarnya juga maksimal. Aduh, sedih ya guys ya. Ngomongin nasib guru di Indonesia, bro, honestly, it's heartbreaking. Kalau kita lihat tetangga sebelah di Malaysia, mereka udah punya sistem yang benar-benar care sama kesejahteraan guru-guru. ini yang Mulai dari harus gaji yang layak, tunjangan hidup, sampai jaminan pekerjaan setelah lulus. Apalagi yang di Institut Pendidikan Guru, IPG, belum kerja aja udah digaji buat biaya hidup sehari-hari. Udah dapet ya. Kesejahteraan mereka benar-benar dipikirin. Di sini, ya lo tahulah, guru honorer masih aja jadi cerita sedih yang nggak ada ujungnya. Bayangin gaji Rp200.000 per bulan, bahkan ada yang lebih rendah. Itu benar-benar nggak masuk akal kalau buat hidup di kota besar kayak Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Belum lagi, banyak dari mereka yang harus ngajar di pelosok, di mana fasilitas pendidikan minim dan akses ke sana susah. Tapi Banyak perjuangan mereka kayak nggak dihargai. Sebenarnya masalah ini udah lama banget, tapi kenapa kayak nggak pernah ada perubahan yang signifikan ya? Di Malaysia, mereka punya roadmap jelas buat pendidikan dan kesejahteraan guru. Ada jenjang karir yang bisa diikutin, ada pelatihan-pelatihan buat ningkatin kualitas guru, dan pemerintah benar-benar invest di sana. Betul. Sementara di Indonesia, guru honorer masih ngeluh soal gaji yang nggak cukup buat makan sehari-hari. Memang nggak cukup. Gue pernah ngobrol sama seorang guru honorer yang udah ngajar lebih dari 10 tahun. Dia cerita kalau gajinya nggak pernah naik dari awal masuk. Bayangin, Masya lo ngajar Allah. anak-anak generasi masa depan selama 10 tahun, tapi nggak ada penghargaan dalam bentuk apapun. Sedih banget sih dengerin ceritanya. Di satu sisi, mereka punya tanggung jawab besar buat mendidik anak-anak, tapi di sisi lain, kesejahteraan mereka nggak dijamin. Nah, bandingin sama di Malaysia lagi. Di sana nggak cuma gaji dan tunjangan yang diperhatiin, tapi mereka juga punya kebijakan jelas soal kenaikan pangkat dan karir. Ada iya. insentif kalau mereka mau lanjut studi lebih tinggi, ada continuing education buat ningkatin kemampuan mereka. Dan semua itu didukung penuh oleh pemerintah.
Jadi guru di sana bukan cuma soal passion, tapi juga ada jaminan masa depan yang layak. Di Indonesia, lo bisa lihat sendiri. Guru yang benar-benar berdedikasi kebanyakan adalah guru honorer yang bertahan bukan karena gaji, tapi karena panggilan hati. Mereka ngajar karena mereka cinta sama anak-anak dan punya misi buat mencerdaskan generasi muda. Tapi sampai kapan sih kita bisa berharap mereka bertahan cuma karena panggilan hati? Guru juga manusia, bro. Mereka butuh makan, mereka punya keluarga, punya tanggungan. Jadi udah saatnya kita mulai berpikir ulang soal gimana negara ini memperlakukan guru-guru kita. Kalau di Malaysia bisa, kenapa di Indonesia enggak? Sistem pendidikan kita nggak akan pernah maju kalau yang ngajar anak-anak kita aja hidupnya kesusahan. Mereka lah yang membentuk generasi penerus bangsa. Jadi udah seharusnya mereka dikasih penghargaan yang layak, baik dari segi gaji, tunjangan, maupun kesejahteraan hidup. Lo pernah dengarkan pepatah? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bener. Itu artinya apa yang dilakukan guru akan ditiru muridnya. Kalau gurunya aja hidup susah dan nggak dihargai, gimana murid-muridnya bisa punya harapan yang cerah buat masa depan? Kita perlu mulai dari akar masalahnya. Kesejahteraan guru harus jadi prioritas kalau kita benar-benar mau pendidikan kita maju. Jadi bro, jangan heran kalau kualitas pendidikan di Malaysia udah jauh lebih baik. Jauh banget. Mereka ngerti bahwa kesejahteraan guru adalah kunci buat masa depan yang cerah. Itulah kenapa sistem pendidikan mereka terus berkembang, sementara kita masih berkutat dengan masalah klasik yang gak pernah selesai. In the end, it's not just about education. It's about showing respect to those who are building the future of this country, our teachers. Kalau kita mau Indonesia maju, kita harus mulai dari sana. Betul sekali nih guys ya, aku setuju banget dengan statement ini guys ya. Ya gimana mau maju gitu loh, sedangkan gurunya aja itu masih kesusahan mendapatkan uangnya gitu loh guys ya. Tidak dihargai lah istilahnya. Sebab kalau 200.000 dengan menanggung keluarga, gimana cuy? Pasti guru kalau setelah mengajar itu akan buat kerja part time yang lainnya, dan itu pasti menguras tenaga dong ya, menguras pikiran juga, udah capek kerja lagi dan besok ngajar lagi. Jadi tidak maksimal guys. Dan ini beda banget sama yang ada di Malaysia. Begitu enaknya di sana, begitu fasilitasnya udah dicukupin, udah dihargain selayaknya gitu. Sebab itu generasi pun akan semakin baik. Nah, ini harus jadi contoh dan harus dilakukan nih gebrakan di Indonesia. Oke. Kalau dipikir-pikir, bro, masalah ini nggak cuma soal pemerintah aja sih, tapi juga tentang mindset masyarakat kita. Di Malaysia, profesi guru itu benar-benar dihormati. Mereka punya sense of pride. Jadi seorang pendidik karena tahu bahwa pekerjaan mereka dihargai. Mereka dapat penghargaan, gaji yang layak, dan kesempatan untuk terus berkembang secara profesional. Betul. Di Indonesia, guru sering dianggap sebelah mata, apalagi yang honorer. Paling-paling orang mikir, gaji kecil cuma jadi guru doang. Padahal di negara maju, profesi guru itu dipandang sebagai salah satu pekerjaan paling penting. Paling penting. Karena apa? Karena mereka lah yang membentuk masa depan bangsa. Bener. Lo bisa bayangin nggak bro, kalau semua anak-anak Indonesia dididik sama guru yang frustasi karena gaji nggak cukup buat makan, bagaimana mereka bisa fokus ngasih yang terbaik buat murid-muridnya kalau hidup mereka sendiri serba kekurangan? Makanya, perubahan ini nggak bisa cuma datang dari pemerintah aja, tapi juga dari kita sebagai masyarakat. Kita harus mulai lebih menghargai guru-guru kita. Nggak cuma soal ucapan terima kasih, tapi juga dukungan nyata. Misalnya, dengan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak ke mereka. Betul. Kita harus pastikan suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Lagi pula, kalau lo lihat sejarah, Indonesia pernah punya masa di mana guru itu benar-benar dihormati. Di masa penjajahan, banyak tokoh besar yang juga seorang guru yang ngelawan penjajah bukan dengan senjata tapi dengan pendidikan. Mereka ngerti, bro, kalau pendidikan itu kunci buat merdeka. Dan sekarang di masa modern ini kita lupa bahwa pendidikan tetap jadi kunci buat kemerdekaan kita. Betul. Dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Bener itu. Jadi saat lo lihat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia soal gimana mereka memperlakukan guru, itu bukan cuma soal angka dan tunjangan aja, tapi soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai mereka yang mencerdaskan generasi penerus kita. Kalau kita nggak mulai dari sekarang buat memperbaiki ini, ya jangan heran kalau pendidikan kita tertinggal dan generasi kita berikutnya nggak siap bersaing di dunia global. Bener. Dan gue yakin kita semua punya peran. Mulai dari hal kecil seperti ngehargain usaha guru, sampai mendorong pemerintah buat
benerin sistem. Because at the end of the day, pendidikan adalah fondasi dari semua kemajuan. Betul. Dan fondasi itu nggak akan kuat kalau orang-orang Setuju. yang membangunnya, guru-guru kita, nggak dapat support yang mereka butuhin. Lo tahu nggak bro, dulu waktu zaman perjuangan kemerdekaan, guru itu punya peran yang gede banget. Mereka nggak cuma ngajar di kelas, tapi juga jadi agen perubahan. Di berbagai daerah, guru-guru ikut menyebarkan semangat nasionalisme, ngajarin anak-anak soal pentingnya merdeka, tentang nilai-nilai perjuangan, dan tentang gimana caranya kita sebagai bangsa lebih bisa berat bangkit. Guru-guru kita dulu bukan cuma pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga pahlawan beneran yang ngasih ilmu dan semangat buat melawan penjajah. Sekarang, sayangnya, peran besar itu kayak makin memudar. Guru masih pegang tanggung jawab besar buat masa depan bangsa, tapi penghargaannya nggak sebanding. Banyak guru yang sekarang harus mikir keras buat sekadar bertahan hidup. Mereka ngajar di pagi hari, tapi malamnya harus cari kerja sampingan buat nambahin dia. penghasilan. Ada yang jadi ojek online, ada yang jualan kecil-kecilan. Ini realita bro. Gimana mereka bisa fokus ngajar anak-anak kalau pikiran mereka terbagi ke urusan cari uang tambahan? Betul. Di Malaysia mereka udah paham betul soal ini. Mereka nggak ngerti kalau kesejahteraan guru itu nggak bisa diabaikan. Guru-guru di sana punya waktu buat fokus 100% ke tugas mereka, yaitu mendidik anak-anak. Dengan tunjangan yang layak, mereka nggak perlu lagi mikirin kerja sambilan. Dan hasilnya, ya pendidikan di sana jelas Maksimal lebih gitu. maju. Mereka punya tenaga pengajar yang benar-benar fokus dan bisa ngasih yang terbaik buat murid-muridnya. Sedangkan di Indonesia, ya kita tahu sendiri bro, gaji guru honorer aja kadang nggak cukup buat makan 3 kali sehari, apalagi buat mikirin masa depan. Kalau kondisi kayak gini terus, gimana kita bisa berharap pendidikan kita bersaing sama negara lain? Memang Kita berat. butuh perubahan yang mendasar, bukan cuma sekadar janji-janji kosong atau kebijakan temporer. Gua nggak bilang kita harus langsung samain sistem pendidikan kita sama Malaysia atau negara maju lainnya. Tapi at least kita harus mulai dari hal-hal yang basic. Menaikkan gaji guru, memastikan mereka dapat tunjangan yang layak, dan yang paling penting, memberikan penghargaan yang setimpal buat dedikasi mereka. Kalau kita bisa mulai dari situ, gue yakin dampaknya bakal besar banget buat masa depan Pasti pendidikan itu. kita. Pasti. Dan jangan lupa bro, ini bukan cuma soal pemerintah aja. Masyarakat juga punya peran penting. Kita harus lebih peka sama kebutuhan guru-guru di sekitar kita. Apresiasi usaha mereka bukan cuma pas hari guru doang, tapi setiap hari. Karena mereka yang ngajarin anak-anak kita buat jadi generasi yang cerdas dan berdaya saing. Betul. Gue yakin kalau kita semua bisa sepakat buat mulai peduli sama kesejahteraan guru, pelan-pelan kita bakal lihat perubahan yang signifikan. Di Malaysia, mereka udah membuktikan bahwa investasi di pendidikan, terutama di guru, itu kunci buat maju. Sekarang tinggal giliran kita buat ngikutin jejak itu. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Guys ya, kalau kita mendengarkan cerita ini tuh sedih banget guys ya. Sebab ya itu tadi cuma 200.000 dan itu banyak banget ya guru honorer ini. Dia mengabdi cuy. Dia itu mengabdi dan ada yang 10 tahun 200.000 sampai ke 10 tahun itu tidak diangkat-angkat menjadi pegawai negeri sipil guys ya, yang dimana itu gajinya kalau guru itu sudah 3 jutaan sekian lah ya, tergantung tempatnya juga mungkin ya, dan ini tidak diangkat-angkat gitu, dan itu sedih banget ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan Malaysia itu memang jauh banget. Itu yang membuatkan Malaysia lebih maju daripada kita, sebab mindset pendidikannya itu luar biasa ya, sebab gurunya juga maksimal untuk mengajarnya, sebab sudah ada tunjangan yang betul-betul boleh katakan mencukupi lah ya untuk kehidupannya, untuk menjana pendapatan dengan familynya semua itu cukup gitu. Tapi di sini nggak cukup guys ya. Ini alangkah lebih baiknya ya, daripada menggaji DPR ya, Dewan Rakyat, yang gajinya mahal-mahal, tunjangannya gede-gede ya, tunjangannya besar. Itu kenapa tidak dipotong sedikit ya, dialokasikan kepada guru-guru ini? Ya, sebab guru honorer ya, guru yang belum diangkat itu masih banyak banget di Indonesia. Dan aku yakin nih kalau guru gajinya tercukupi, of course pasti akan ada perubahan yang besar. Ya, dimana anak-anak generasi kita itu pasti akan lebih
at least tuh lebih baik, lebih bijak, lebih pandai lah guys ya, sebab gurunya juga maksimal untuk mengajar, sebab dia tidak harus memikirkan setelah mengajar nanti cari kerja yang lain. Kan sedih bro ya. Ya kita tidak apa ya guys ya, tidak pungkiri ya bahwa guru ini memang capek banget gitu loh ya, sebab dia pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh. Kita akui, kita respect, kita salut, walaupun gaji 200.000 tetap datang untuk mengajar setiap paginya. Dan ya bayangin aja cuy, 200.000 dengan 1 bulan, ya nggak cukup dong untuk makan 1 hari 3 kali tuh, nggak cukup guys. Kalau kita kalau kita makannya di warung-warung itu kan sedih guys ya. Kenapa hal ini tuh tidak terselesaikan dari zaman dulu sampai ke sekarang? Kalau diikutkan nih ya, negara-negara maju itu memang memprioritaskan gaji guru dan kelayakannya dan dihargai lah ya. Tapi di sini aduh, nggak tahu sampai kapan cuy ya. Ya semoga guru-guru ini tetap amanah, tetap aku nggak tahu guys, kalau aku sendiri pun ya gimana cuy ya, cuma 200.000 kita kan sedih gitu loh, gak cukup ya, pasti kita keluar cari kerja lain lah ya. Tapi ini guru aku respect, walaupun 200.000 tetap aja dia datang tiap paginya dan selalu mengajar. Jadi semoga ada rezeki yang lain di tempat lain dan bisa menjana pendapatan dari tempat lain dan bisa menafkahi seluruh keluarganya guys ya. Dan semoga yang masih honorer cepat diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan mendapatkan gaji yang layak, tunjangan yang layak. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jadi menurut kalian seperti apa? Tinggalkan komen yang terbaik Anda dan komen yang positif aja guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.